Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, yakni dosen pengampu mata kuliah praktikum sistem digital, yakni Ibu Elvan Yunarti, MSI, yang mana alhamdulillah hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang aljabar Boolean. Dalam kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Rizka Tasya Maulina, Sena Ahmad Rafiq, serta Syahran Adam Prakosa. Selanjutnya, untuk pokok bahasan kita dalam materi aljabar Boolean ini, yang pertama kita akan menjelaskan definisi dari aljabar Boolean. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang teorema aljabar Boolean untuk variabel yang tunggal. Kemudian ketiga, kami akan menjelaskan tentang teorema aljabar Boolean untuk variabel jamak atau lebih dari satu. Yang terakhir yaitu kami akan menjelaskan contoh-contoh soal dan kesimpulannya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu definisi aljabar Boolean. Jadi aljabar Boolean ini secara definisi atau secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra, yang mana ini merupakan matematika yang digunakan untuk menganalisa dan menyederhanakan gerbang logika dalam hal ini. Jadi pada rangkaian digital elektronika begitu. Selanjutnya, jadi Boolean itu pada dasarnya adalah tipe-tipe data yang hanya terdiri dari 2 nilai, yaitu true or false atau tinggi or rendah, yang juga biasa dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Gitu. Kemudian selanjutnya yaitu sebuah rangkaian logika. Jadi dalam rangkaian logika ini, serumit apapun gerbang logikanya, serumit apapun rangkaian logikanya, dapat kita nyatakan dalam suatu persamaan menggunakan aljabar Boolean ini, yang menyatakan operasi Boolean. Jadi karena pada prinsipnya sebuah gerbang logika and or not ini merupakan suatu operasi Boolean tingkat dasar. Oleh karena itu dapat kita nyatakan dalam operasi aljabar. Nah, yang kedua, pokok bahasan yang kedua yaitu teorema aljabar Boolean untuk variabel yang tunggal. Variabel tunggal dalam hal ini yaitu variabel yang hanya satu variabel. Itu satu variabel. Kemudian dalam variabel tunggal ini terdapat beberapa aturan. Aturan yang pertama yaitu A dikali 0 itu sama dengan 0, yang mana ini termasuk dalam teorema 1 dan 0. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A, yang mana masuk ke dalam teorema identitas. Yang ketiga, A dikali A sama dengan A, yang merupakan teorema idempoten. Yang keempat, A dikali A not sama dengan 0, yang mana ini merupakan teorema komplement. Yang kelima, A ditambah 0 sama dengan A, yang merupakan teorema identitas. Yang keenam, A ditambah 1 sama dengan 1, yang merupakan teorema 1 dan 0. A
plus A sama dengan A. Yang ini merupakan teorema idempoten. Yang kedelapan yaitu A plus A not sama dengan 1. Yang ini merupakan teorema komplement. Yang terakhir yaitu A not yang ternotkan gitu. Oleh karena itu dilambangkan dengan not double di atasnya sama dengan A. Yang ini merupakan teorema involusi. Kemudian selanjutnya yaitu ada pula teorema aljabar Boolean untuk variabel yang jamak, yaitu lebih dari satu. Yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kami yaitu Syahran Adam Prakosa. Pada beliau falyatafaddal masykura. Baik, terima kasih Rafiq. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema aljabar Boolean untuk variabel jamak. Jadi jamak di sini yang dimaksud itu aturan yang menggunakan lebih dari satu variabel. Yang bisa dilihat di sini dicontohkan digunakan 3 variabel, ada A, B, dan terkadang sampai C. Oke, jadi yang pertama ada teorema komutatif atau teorema pertukaran. Jadi di sini teoremanya menjelaskan bahwa jika A ditambah B, maka hasilnya sama dengan B ditambah A. Itu untuk penjumlahan. Begitu pula untuk perkalian, A dikali B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada teorema asosiatif atau teorema pengelompokan. Teorema ini menyatakan jika A ditambah B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Begitu pula untuk perkaliannya, A dikalikan dengan BC, hasilnya akan sama dengan AB dikalikan C. Kemudian selanjutnya ada teorema distributif atau teorema penyebaran. Nah, di teorema ini dapat dikatakan jika A dikalikan dengan B ditambah C, maka A-nya disebar menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya, A ditambah BC, nah A-nya dikalikan B lalu dikalikan C juga, maka A ditambah B dikalikan A ditambah C. Dapat lihat juga di situ ada beberapa contoh dengan menggunakan variabel yang berbeda. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada teorema absorpsi. Pada teorema ini sebenarnya merupakan aturan lanjutan dari aljabar Boolean. Di sini terdapat 2 aturan. Yang pertama itu ada A ditambah A not B, hasilnya akan sama dengan A plus B. Yang dimana ketika diuraikan yaitu A ditambah A not B sama dengan A, karena di sini hanya A, maka A dikali 1, maka bisa kita asumsikan yaitu A dikalikan 1 plus B ditambah A not B. Nah, di sini dipakai teorema distribusi sehingga A dikali 1 menjadi A, ditambah A dikali B menjadi AB, sehingga A ditambah AB ditambah A not B. Selanjutnya, B-nya dikeluarkan sehingga A plus B dikalikan A plus A not. Itu tadi yang B-nya sudah dikeluarkan ya. Nah, karena A ditambah A not itu sama dengan 1, maka A plus A not B sama dengan A plus B. Karena A plus B dikalikan 1 hasilnya A plus B. Selanjutnya, A not ditambah AB hasilnya akan sama dengan A not ditambah B. Nah, untuk penguraiannya sendiri hampir sama seperti yang tadi. A not ditambah AB, kita asumsikan lagi A not-nya itu ada 1 plus B-nya ya. Karena dia A not dikalikan 1. Sehingga A not dikalikan 1 plus B ditambah AB. Digunakan teorema distributif lagi sehingga A not dikali 1 menjadi A not dan A not dikali B menjadi A not B sehingga A not ditambah A not B ditambah AB. B-nya dikeluarkan, maka A not ditambah B
dikali A not ditambah A. A not ditambah A hasilnya sama yaitu 1, maka A not ditambah B dikali 1, maka A not ditambah AB hasilnya sama dengan A not plus B. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada teorema logic adjacency. Nah, di sini juga terdapat dua aturan. Yang pertama, AB ditambah AB not sama dengan A. Nah, di sini bisa diuraikan AB ditambah AB not sama dengan A. A-nya kita keluarkan, maka A dikalikan B plus B not sama dengan A. Nah, B plus B not menggunakan aturan yang tadi sudah dijelaskan oleh Rofik, hasilnya adalah 1, maka A dikali 1 sama dengan A, maka A sama dengan A, terbukti. Selanjutnya ada A plus B dikalikan A plus B not, hasilnya akan sama dengan A. Nah, dapat diuraikan di sini, A plus B dikalikan A plus B not sama dengan A. Menggunakan teorema distributif seperti tadi, maka A dikali A, kemudian A dikali B not, lalu B dikali A, dan B dikali B not. Maka AA ditambah AB not ditambah AB ditambah BB not sama dengan A. Di sini A dikali A hasilnya yaitu A. Selanjutnya AB not ditambah AB, A-nya kita keluarkan, maka A ditambah A dikali B plus B not. B plus B not itu kan hasilnya 1, maka A kali 1 dia juga akan menghasilkan A. Selanjutnya B dikali B not itu hasilnya 0, maka ditambah 0. Maka A ditambah A ditambah 0 sama dengan A ditambah A hasilnya A, maka A sama dengan A, terbukti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Baik, selanjutnya teorema De Morgan. Jadi teorema De Morgan ini digunakan untuk menyederhanakan suatu fungsi logika yang diinverskan. Jadi teorema De Morgan ini bisa mengubah gerbang NAND menjadi gerbang OR, bisa juga mengubah gerbang NOR menjadi gerbang AND. Caranya dengan menambahkan NOT pada rangkaian asli jika sebelumnya tidak ada, atau bisa juga sebaliknya. Di sini yang pertama ada A dikali B, itu dinotkan. Hasilnya akan sama dengan A not ditambah B not. Tadi kan sebelumnya kita harus menotkan terlebih dahulu, menambahkan not. Jadi input A ditambahkan not, baru masuk ke gerbang OR. Terus begitu juga sama B ditambahkan not, baru masuk ke gerbang OR. Dan hasilnya akan sama, yaitu A not ditambah B not. Untuk yang kedua, dari gerbang NOR menjadi gerbang R, yaitu A ditambah B di NOR. Hasilnya akan sama kayak A not dikali B not. Sebelumnya kan dia nggak ada notnya, berarti kita harus menambahkan not terlebih dahulu. Jadi A terus masuk ke not, baru masuk ke gerbang N. Terus yang B-nya juga sama, dimasukkan not dulu, baru masuk ke gerbang N. Sehingga hasilnya karena dia dinotkan 2 kali, akan kembali seperti semula. Jadi A plus B dinotkan, hasilnya sama seperti A not dikali B not, atau sama dengan gerbang N. Selanjutnya, kita akan bahas contoh-contoh soal dan kesimpulan. Jadi contoh soal yang pertama, kita disuruh menyederhanakan fungsi. Yang pertama, fungsinya ada T sama dengan P plus Q plus R dikali P plus Q plus R not dikali P plus Q not ditambah R not. Nah, dengan teorema distribusi, kita bisa keluarkan P-nya. Jadi P ditambah, ini jadi perkalian, jadi QR
dikali Q R0 dikali Q0 R0, dan karena QR dikali Q0 R sama dengan 0, maka ini hasilnya 0, jadi P ditambah 0, maka hasilnya adalah P. Itu juga yang B, ada fungsinya T sama dengan P0 Q0 R ditambah P0 Q0 R0 ditambah P Q0 R0 ditambah P0 Q R0. Nah, yang pertama, ini kan P0 Q0-nya sama nih, maka kita keluarkan lagi P0 Q0-nya, terus tinggal R ditambah R0. Terus yang ini, yang berikutnya, R0-nya sama, jadi R0-nya dikeluarin. R0 dikali P dikali Q0 ditambah P0 Q. Nah, R ditambah R0 hasilnya 1, sehingga P0 Q0 dikali 1 hasilnya P0 Q0. Terus R0 yang ini dikali si P Q0 ditambah P0 Q hasilnya juga 1, sehingga R0 dikali 1 hasil R0. Jadi hasil akhirnya P0 Q0 ditambah R0. Contoh soal berikutnya, kita merangkai fungsi di bawah ini pada electronic workbench dan buktikan fungsi tersebut. Jadi ada fungsi, yang pertama ada fungsinya A ditambah A0 kali B. Hasilnya harus sama dengan A ditambah B. Jadi dengan teorema distribusi juga kita bisa mengalihkan A ditambah A0 terus dikali dengan A ditambah B. Karena A ditambah A0 hasilnya 1, jadi tinggal A plus B. Maka A plus B sama dengan A plus B. Dan fungsi ini terbukti. Masuk ke rangkaiannya. Yang pertama, kita menggunakan rangkaian OR untuk menambahkan fungsi A dan A0. Jadi yang pertama, masuk input yang pertama A, dan input yang kedua A-nya dinotkan terlebih dahulu. Terus berikutnya menambahkan juga A ditambah B. Input A-nya dimasukkan dengan gerbang OR ditambah sama input B. Dan hasilnya dikali dengan gerbang NAND ditambah dengan gerbang NAND. Jadi A plus B. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya ini dimasukkan inputnya misal A-nya 0 atau B-nya 1, A-nya 0 dan B-nya 1, maka hasilnya 1, seperti A plus B doang. Yang kalau misalnya A-nya 0, B-nya 1, maka hasilnya tetap 1. Contoh soal yang selanjutnya ada A dikali A0 ditambah B. Hasilnya itu A0 A dikali B. Ini juga menggunakan teorema distributif. A dikali A0, terus A dikali B, hasilnya ditambahkan. Terus A dikali A0, hasilnya 0. Sehingga tersisa A dikali B. Berarti A dikali B sama dengan A dikali B. Dan ini terbukti benar. Masuk ke rangkaiannya. Yang pertama, menggunakan gerbang AND untuk mengalihkan input A dengan input A0. Terus kemudian ditambahkan dengan gerbang OR, A dikali B dengan gerbang AND lagi, input A dan input B. Sehingga dapat disederhanakan menjadi gerbang OR saja. Atau dikalikan aja. Misalnya A-nya dimasukin inputnya 1, B-nya juga 1. Berarti hasilnya hasil yang ini A dikali A0 plus B itu hasilnya 1, sama kayak tinggal A dikali B doang. Kalau gerbang OR ketika A-nya 1, B-nya 1, maka hasil akhirnya juga 1. Selanjutnya, kesimpulannya dikembalikan kepada Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Syahran Adam dan Rizkata Syamolina.
Seperti apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita dapat menarik kesimpulan yaitu aljabar Boolean merupakan aljabar yang dalam gerbang logika digunakan sebagai metode untuk menganalisa sebuah rangkaian dan menyederhanakannya dengan menggunakan dua nilai, yaitu 1 atau true dan 0 atau false. Kedua nilai tersebut dalam rangkaian elektronika menunjukkan sebuah aliran listrik yang melalui gerbang tersebut. Jadi, aljabar Boolean ini juga merupakan salah satu aljabar ya. Ini merupakan salah satu aljabar yang fokus dalam logika. Oleh karena itu kita menggunakan Boolean yang berkaitan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logika. Jadi dalam aljabar memang secara umum aljabar itu kan memiliki variabel yang variabelnya itu huruf A sampai Z. Jadi dalam aljabar Boolean ini hanya terdapat 3 operasi logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Jadi memang aljabar secara umum itu kan operasinya ada 4 ya. Operasinya yaitu plus, min, kemudian kali ya, kemudian bagi, begitu. Itu operasi secara umum aljabarnya. Tetapi berbeda dengan aljabar Boolean ini. Jadi aljabar Boolean ini hanya punya 3 operasi logika saja, yaitu AND, OR, dan NOT. Yang mana AND ini adalah kali ya, dan OR ini adalah tambah. Kemudian NOT adalah inverse, begitu. Jadi yang tadinya 0, maka ketika dinotkan akan menjadi 1 gitu. Yang mana AND dan OR ini telah kita jelaskan juga tadi dalam variabel tunggal gitu. Oke, jadi intinya aljabar Boolean ini aljabar yang fokus ke dalam logika begitu. Jadi perbedaan antara aljabar Boolean dengan aljabar secara umum yaitu aljabar Boolean ini hanya memiliki tiga operasi logika saja. Yang mana aljabar secara umum memiliki 4 operasi begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila materi yang kami sampaikan kurang jelas atau kurang sampai kepada penonton sekalian. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.